Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, setelah kita membahas tentang keutamaan yang besar yang Allah tabaraka wa taala siapkan pada bulan Zulhijjah, yang mana Nabi tercinta Muhammad SAW mengatakan tidak ada suatu hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah Taala kecuali amalan-amalan soleh yang dikerjakan pada bulan Zulhijjah. Dan di sana banyak sekali keutamaan yang lainnya. Bahkan Nabi yang mulia SAW mengatakan bahwasanya ya, hari-hari pada awal Zulhijjah ini merupakan seafdal-afdalnya hari yang ada di dunia. Kemudian kita juga telah bahas tentang amalan-amalan yang sangat dianjurkan untuk dapat kita kerjakan pada bulan Zulhijjah. Di antaranya adalah berhaji bagi yang mampu, dan ini pahalanya sangat besar sekali di sisi Allah Tabaraka wa taala, yang mana Nabi tercinta Muhammad SAW mengatakan tidaklah haji yang mabrur balasannya yang lebih pantas melainkan surga Allah Tabaraka wa taala. Begitu juga di antara amalan yang lainnya yang sangat dianjurkan sekali untuk kita kerjakan pada bulan Zulhijjah ini, yakni zikrullah, berzikir kepada Allah Tabaraka wa taala, bertahmid, bertasbih, bertakbir. Bahkan sahabat Nabi yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, begitu pula dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pergi ke pasar untuk mengumandangkan takbir. Kemudian takbirnya ya, mendengar dua sahabat yang mulia ini bertakbir, maka para sahabat yang lainnya yang ada di pasar tersebut, ya, kaum muslimin juga bertakbir. Yang mana secara jamaah yang Allah Tabaraka wa taala, semua amalan soleh sangat dianjurkan sekali untuk dapat kita lakukan, ya, kita lebih bersemangat lagi mengerjakannya pada bulan Zulhijjah ini, dikarenakan keutamaan yang besar yang Allah Tabaraka wa taala janjikan padanya. Dan di antara amal soleh tersebut ya adalah ibadah kurban, yang mana ibadah kurban ini, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, adalah ibadah yang dilaksanakan pada bulan Zulhijjah dan dilaksanakan setelah sholat Id. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya ada salah seorang sahabat yang dia menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Id, maka Nabi yang mulia SAW katakan bahwasanya ini bukanlah hewan kurban. Ini menunjukkan bahwasanya kurban yang dilakukan sebelum sholat Id, maka ini tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa taala. Ini bukan kurban hari raya namanya, akan tapi hewan yang disembelih untuk ya dinikmati saja dagingnya. Allah Tabaraka wa taala mengisyaratkan tentang perintah berkurban ini dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam Quran surah Al-Kautsar, Allah Tabaraka wa taala katakan, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sungguhnya kami telah berikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu, untuk Allah Tabaraka wa taala, wanhar,
dan sembelihlah hewan. Dan para mufassirin menjelaskan yang dimaksud dengan menyembelih di sini, menyembelih hewan adalah menyembelih hewan kurban. Oleh sebab itu para ulama berselisih pendapat tentang bagaimana hukum dari berkurban ini, jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Sebagian dari mereka mengatakan bahwasannya berkurban ini hukumnya adalah wajib. Sebagian yang lainnya mengatakan sunnah. Di antara yang wajib, yang mengatakan bahwasannya berkurban ini adalah hukumnya wajib, ya, di antaranya Rabi'ah, kemudian Al-Auza'i, Imam Abu Hanifah dan lain-lain. Begitu juga dengan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala anhu serta ulama-ulama yang lainnya. Dalil mereka adalah firman Allah Tabaraka wa taala tadi. Di antaranya adalah firman Allah Tabaraka wa taala dalam Quran surah Al-Kautsar ini, Allah Tabaraka wa taala katakan fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan sembelihlah hewan kurban. Mereka katakan bahwasanya hukum asal dari perintah adalah wajib, sebagaimana apa yang dikatakan oleh kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari perintah adalah wajib. Dan di sini Allah Tabaraka wa taala menggunakan kata perintah, fasholli lirabbika wanhar. Ya, salatlah dan berkurbanlah. Maka kata mereka ini hukumnya adalah wajib. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, begitu juga Ibnu Majah, yang mana disebutkan man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang dia diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kecukupan dalam hal harta, diberikan rizki ya oleh Allah Tabaraka wa taala berupa harta, kemudian dia tidak berkurban, walam yudahi, maka Nabi yang mulia SAW melarang untuk mendekati masjid, mendekati tempat sholat, ya musallana, ya jangan dekati musola kami, kata Nabi yang mulia SAW. Akan tapi jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, hadis ini ya diperbincangkan oleh para ulama. Sebagian dari ulama diantaranya Al-Hakim mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Akan tapi sebagian yang lainnya yang mengatakan bahwasanya riwayat ini adalah ya mauquf. Mauquf artinya tidak sampai pada Nabi yang mulia SAW, akan tapi ini hanyalah perkataan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini adalah ya pendapat pertama yang mereka mengatakan bahwasanya kurban itu hukumnya wajib. Kemudian pendapat yang kedua yang mereka mengatakan bahwasanya hukumnya sunnah saja, tidak sampai ke wajib, dan ini adalah pendapat jumhur, mayoritas dari para ulama. Di antaranya adalah Imam Syafi'i, ya begitu juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, ya yang mana mereka rahimahumullah ya mengatakan bahwasanya hukumnya tidak sampai wajib, akan tapi sunnah. Dalil mereka diantaranya adalah hadis Nabi yang mulia SAW dalam riwayat Muslim, yang mana Nabi yang mulia SAW mengatakan, idza ra'aitum hilalan dzulhijjah, apabila kalian melihat ya hilal Dzulhijjah, artinya telah sampai pada kalian bulan Dzulhijjah, ya udah masuk bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudahi falyumsik, dan salah seorang dari kalian ingin, ya aroda ingin, salah seorang dari kalian ingin apa? Ingin untuk berkurban, maka hendaklah dia tidak memotong ya rambut dan kukunya. Dalam lafaz ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafaz aroda. Apa artinya aroda? Ingin, barang siapa yang ingin. Maka ini menunjukkan kata para ulama bahwasanya hukumnya hanyalah apa? Sunnah. Karena di sana ada lafaz ingin. Tentulah kalau ini wajib, Nabi tercinta Muhammad SAW ya, tidak akan menggunakan lafaz aroda, ya, tidak menggunakan lafaz aroda ingin, ya. Akan tapi langsung saja, ya langsung perintah. Dan ya pendapat ini
Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala anhu yang menukilkan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian juga pendapat yang kedua ini mengatakan bahwasanya kurban ini sunnah. Ini dikeluarkan oleh asar para sahabat. Di antaranya adalah Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau mengatakan, sesungguhnya aku sedang tidak berkurban, padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Yang mana hal ini aku lakukan dikarenakan aku khawatir nanti tetanggaku memandang bahwasanya kurban ini wajib. Jadi dia sengaja tidak berkurban karena apa? Karena khawatir nanti tetangganya mengira ini wajib. Ya. Bahkan dalam riwayat Abdul Razzaq dengan sanad yang sahih dikabarkan oleh Abu Sarihah bahwasanya aku melihat Abu Bakar dan Umar sementara mereka berdua tidak melakukan kurban, tidak berkurban. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Taala, Ibnu Hazm rahimahullahu taala mengatakan tidak ada riwayat yang sahih dari seorang sahabat pun yang mengatakan bahwasanya kurban itu wajib, tidak ada. Ya. Dan pendapat Ibnu Hazm ini juga dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari. Dan inilah pendapat jumhur, pendapat jumhur, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya kurban ini tidak sampai pada tingkatan wajib, akan tapi sunnah. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Bilal, Sa'id bin Al-Musayyib, kemudian Malik, Ahmad, Al-Muzani, Daud dan Ibnu Munzir, serta yang para ulama yang lainnya. Jumhur, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya dia adalah sunnah. Akan tapi jamaah yang dimuliakan Allah Taala, terlepas dari khilaf para ulama tadi yang mengatakan bahwasanya ini wajib hukumnya, ini sunnah, yang harus kita ingat bahwasanya ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang mulia yang Allah Taala perintahkan. Ini perintah Allah Taala. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah untuk mengingat Allah Taala, untuk Allah Taala, dan sembelihlah hewan kurban. Ini perintah Allah Taala. Kemudian juga di sana ada hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya tidak ada amalan yang lebih cintai Allah Taala kecuali amalan yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Maka keumuman dalil ini menunjukkan kurban adalah ibadah yang sangat mulia, yang sangat besar, yang sangat sayang sekali untuk ditinggalkan. Oleh sebab itu Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullahu ta'ala setelah memaparkan khilaf para ulama tadi, perselisihan para ulama yang mengatakan sunnah, yang mengatakan wajib, beliau mengatakan bahwasanya apabila seseorang memiliki kemampuan untuk berkurban, di lapangan rezekinya oleh Allah Taala, sanggup dia untuk berkurban, maka hendaklah dia tidak tinggalkan ibadah kurban ini. Dikarenakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memerintahkannya. Ini adalah perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan, tinggalkanlah perkara yang meragukanmu dan ambillah perkara yang tidak meragukanmu. Selaiknya bagi mereka yang mampu untuk tidak meninggalkan kurban, karena dengan berkurban akan lebih menenteramkan hati dan melepaskan tanggungan. Wallahu a'lam. Artinya di sini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Taruhlah yang mengatakan sunnah yang benar. Sewaktu antum berkurban maka antum akan mendapatkan pahala ganjaran yang besar dari Allah Taala. Akan tapi kalau yang lebih tepat adalah yang mengatakan hukumnya wajib, sewaktu antum tidak berkurban antum dosa. Maka ini yang lebih selamat selama diberikan kelapangan harta oleh Allah Taala. Dan kurban ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, setahun cuma sekali. Setahun cuma sekali Allah Taala perintahkan kita untuk sembelih hewan kurban. Bagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk apa? Untuk menyembelih putranya Ismail. Allah Taala tidak perintahkan kita untuk sembelih putra-putra kita, anak-anak kita, tidak mungkin. Sanggupkah kita? Subhanallah. Sebagaimana Allah Taala dahulu perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sekarang Allah Taala hanya perintahkan sembelih hewan kurban. Baik itu sapi, kambing atau unta. Maka ini subhanallah adalah karunia Allah Taala. Maka hendaklah kita berlomba-lomba, kita berupaya semaksimal mungkin
dengan rizki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita keluarkan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, harta kita yang banyak itu, ya, seandainya antum meninggal nanti tidak akan antum bawa pulang. Disimpan seperti apapun nanti akan dibagikan waris. Ya. Makanya jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, gunakan harta kita ya, sebaik-baik mungkin. Ya. Maka sisihkanlah untuk berkurban. Ya, berapa? 2 juta, 3 juta, 4 juta. Ya, subhanallah. Dan pasti Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berikan ganti yang lebih baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya di sana ada beberapa keyakinan dari kaum muslimin tentang keutamaan ya berkurban. Sebagian dari mereka mengatakan bahwasanya ya berkurbanlah, nanti dengan hewan kurban ini kalian akan gunakan untuk melewati sirat, kata mereka. Ya. Kemudian mereka juga jelaskan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif kata para ulama. Ya. Hadisnya adalah hadis yang lemah. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan hadis ini sangat lemah sekali. Ya, dhaif jiddan. Dan Ibnu Al-Arabi dalam Syarah Sunan At-Tirmizi mengatakan laisa fil udhiyati haditsun sahih. Ya. Tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan berkurban. Tidak ada satupun hadis yang sahih. Ya. Yang menjelaskan secara terperinci nanti hewan kurbannya akan ya dipakai untuk lewat sirat lah, dia akan dipakai untuk beginilah, untuk begitu. Tidak ada hadis yang sahih kata para ulama. Akan tapi tadi kita katakan dalil ini adalah bersifat umum. Ya, Allah janjikan pahala yang besar. Nabi yang mulia SAW kabarkan bahwasanya ini ada ganjaran yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kalau kita berkurban, kalau kita beramal pada awal bulan Zulhijjah ini. Ya. Dan ya hendaklah kita bersemangat mengerjakan perintah Nabi yang mulia SAW. Ya, perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala kita semangat kerjakan walaupun kita tidak tahu hikmahnya apa. Kenapa? Karena yang kita yakini adalah setiap perintah itu pasti adalah kebaikan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala siapkan untuk manusia. Pasti itu adalah kebaikan, dan setiap larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan suatu keburukan yang harus kita tinggalkan. Jadi walaupun kita tidak mengetahui hikmahnya, tetap kita kerjakan. Ya, tetap kita kerjakan. Contoh yang lain misalnya, ya kita Nabi yang mulia SAW perintahkan apabila ada lalat yang masuk ke dalam bejana, ya dalam minuman, maka disuruh apa oleh Nabi yang mulia SAW? Dicelupkan. Ya. Apa hikmahnya, Ustaz? Tidak tahu hikmahnya. Ya. Kita tidak diperintah untuk cari-cari hikmahnya, tidak. Kalau tahu alhamdulillah, kalau tidak ya sudah tetap kita jalankan. Kenapa? Karena perintah dari Nabi yang mulia SAW. Wa kullu amrin nafi'in qad syara'a wa kullu ma yadurruna qad mana'a. Setiap perkara yang manfaat telah diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disyariatkan dalam agama Islam yang mulia ini. Dan setiap perkara yang dilarang itu adalah keburukan pada hakikatnya, walaupun manusia menganggap itu adalah suatu kebaikan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, berkaitan dengan kurban, maka tidak akan lepas dari hewan yang akan digunakan untuk berkurban. Apa saja hewan yang diperbolehkan ya untuk kita gunakan dalam berkurban ini? Di sini juga terdapat khilaf di antara para ulama. Sebagian dari mereka sangat berlapang-lapang, ya dalam artian mereka katakan ya banyak hewan yang diperbolehkan tersebut. Bahkan di antaranya ada mengatakan ayam pun boleh untuk berkurban. Berkurban pakai ayam gitu boleh, kata sebagian mereka. Akan tapi pendapatnya adalah pendapat yang lemah, jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, pendapat yang tidak kuat. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 28, wadhkuru ismallah fi ayyami ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan ya, wadhkuru ismallah, ya ingatlah, berzikirlah kalian, ingatlah nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya berzikirlah kalian dengan menyebut nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari-hari yang telah ya fi ayyamin ma'lumat, hari-hari yang telah diketahui, yaitu para mufassirin menjelaskan ayyamu ma'lumat di sini adalah ya 10 hari awal bulan Zulhijjah, ya hari-hari pada bulan Zulhijjah ini. Ya maka dan apa?
sembelihlah gitu kan. Ya. Wadhkur asmallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya, dan tadi keluarkanlah dari apa yang Allah tabaraka wa taala rezekikan bagi kalian, ya, dari jenis apa? Bahimatul an'am. Dan para ulama mufassirin menjelaskan yang dimaksud dengan bahimatul an'am, ya, bahimatul an'am di sini ini adalah sapi, unta, kambing. Ya, jadi ayam tidak masuk dalam bahimatul an'am. Makanya tidak bisa untuk kurban pakai ayam. Ya udahlah, ayam murah, Ustaz. Sembelih ayam ini kurban. Ini adalah pendapat yang lemah jamaah milik Allah tabaraka wa taala. Akan tapi ya berkurbanlah dengan 3 hewan tadi, sapi, unta, atau kambing. Inilah bahimatul an'am sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirin. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan dalam Syarhul Mumti', bahkan apabila ya, seandainya ada orang yang ingin dia berkurban dengan binatang atau hewan yang lebih mahal dari bahimatul an'am ini, dari sapi, unta, atau kambing, maka tetap saja tidak sah. Misal ada orang yang ingin berkurban dengan kuda. Kudanya harga mahal, harganya 10.000 rial. Ya, sedangkan harga seekor kambing hanya 300 rial. Dia ingin berkurban dengan kuda, dengan banyak nih biayanya, uangnya banyak dikeluarkan. Maka kata para ulama, ya, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan ini pun tetap tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena bukan termasuk bahimatul an'am. Nah, kemudian muncul pertanyaan yang lainnya. Lalu bagaimana apabila kurbannya dengan kerbau, Ustaz? Boleh enggak kurban dengan kerbau? Tadi kan dikatakan yang maksud dengan bahimatul an'am di sini adalah unta, sapi, dan kambing. Ini kan kerbau sama sapi sama tidak sih? Sama enggak? Beda, ya. Beda apa sama? Sama atau beda? Nah, maka di sini pun terdapat khilaf di antara para ulama jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Khilafnya tadi, ya, ini sama atau tidak sapi dengan kerbau. Ya, ada beberapa ulama yang membolehkan berkurban dengan kerbau, yang mana mereka beranggapan bahwasanya sapi dan kerbau ini sama, tidak ada bedanya. Maka boleh kata mereka kurban dengan kerbau. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang hukum kurban dengan kerbau. Ya. Orang itu menanyakan, Syekh, kerbau dan sapi memiliki perbedaan dalam banyak sifat. Sebagaimana kambing dengan domba ini juga berbeda. Ya. Namun Allah tabaraka wa ta'ala telah merinci penyebutan kambing dengan domba, dirinci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala tidak merinci penyebutan kerbau dengan sapi. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 143. Maka apakah boleh Syekh berkorban dengan kerbau ini? Maka beliau rahimahullah ta'ala menjawab, jika hakikat kerbau ini termasuk sapi, maka kerbau sebagaimana sapi. Namun apabila tidak sama, ya, maka dan dia adalah, ya, jenis hewan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah jenis hewan yang dikenal oleh orang Arab, sedangkan kerbau tidak termasuk hewan yang dikenal oleh orang Arab. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, kalau dia sama silakan, kalau beda tidak boleh, gitu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, Allahu ta'ala alam, ya, untuk lebih berhati-hati, kalau masih ada sapi, pakai sapi aja. Kecuali kalau antum sapi udah tidak ada sama sekali, dan alhamdulillah sapinya masih banyak insyaallah. Ya, sapi masih banyak, kambing masih banyak, onta aja yang tidak ada, ya. Onta mau di mana? Di Pontianak tidak ada, mau beli onta. Jakarta Taman Mini, bukan taman apa, di Ragunan ada onta. Mau dibeli pun tidak boleh palingan. Ya, gimana mau beli? Ya udah, selama masih ada sapi, masih ada kambing di negara kita ini, ya maka itu saja. Keluar daripada khilaf, ya, keluar daripada perselisihan. Jangan cari-cari masalah gitu kan. Ya udah, anda mau yang jangan suka aneh-aneh lah gitu kan, jangan suka yang aneh-aneh. Ya, kita keluar dari perselisihan, ya udah, sapi saja lebih selamat, atau enggak sapi, kambing. Nah, Allahu a'lam. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiya wa fikum.
Semoga Allah Taala memberkahi ana dan antum semuanya. Muncul pertanyaan dari kaum muslimin tentang yang mana sih kurban yang lebih utama, dengan kambing atau dengan unta. Karena kita sebagai seorang muslim tentulah kita ingin memberikan yang terbaik untuk agama kita, untuk Allah Taala. Apa yang kita bisa kita berikan yang terbaik. Ya. Maka yang mana nih yang lebih baik? Dengan kambing atau dengan unta? Ya. Selisihnya kambing dan unta aja, Pak. Tidak ada dengan sapi, tidak. Ya. Yang jadi masalah ini kambing atau unta yang lebih utama. Kalau unta tidak ada ya udah, artinya tinggal kambing gitu kan. Yang masalahnya kalau untanya ada. Misalnya orang-orang yang di Timur Tengah, di sana ada unta, ada juga kambing, ada juga sapi, maka ini masalah karena mereka tentu mau yang terbaik untuk Allah Taala. Ya. Maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah Taala khilaf para ulama. Sebagian mengatakan unta lebih utama, sebagian mengatakan kambing lebih utama. Yang mengatakan kambing lebih utama, mereka mengatakan bahwasanya Nabi tercinta Muhammad SAW ini kurbannya dengan kambing. Ya, Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari sahabat yang mulia Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau berkata, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya dhaha bikabsaini amlahaini." Adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dahulu ini berkurban dengan 2 ekor kambing kibas yang berwarna putih. Faqala indal awal, dan Nabi yang mulia SAW mengatakan sewaktu menyembelih kambing yang pertama, an Muhammadin wa ali Muhammad, dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Wa inda tsani amman amana bi wa saddaqa bi min ummati. Kemudian pada kambing yang kedua, Nabi yang mulia SAW mengatakan, ya, untuk orang-orang yang beriman kepadaku dan yang membenarkanku min ummati, dari umat-umatku. Ya, untuk orang-orang yang membenarkan risalah Nabi yang mulia SAW. Ya, di sini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, Rasul tercinta Muhammad SAW berkurban dengan apa? Dengan kambing. Kalau seandainya berkurban dengan unta ini lebih utama, tentu Nabi yang mulia SAW adalah orang yang paling pertama mengerjakannya. Kenapa? Karena Nabi orang yang paling takwa, yang paling ingin bersemangat mengerjakan kebaikan adalah para Nabi dan Rasul. Kalau seandainya kata mereka berkurban dengan unta ini lebih utama, pasti Nabi akan berkurban dengan unta. Akan tapi ternyata Nabi tercinta Muhammad SAW berkurbannya dengan kambing. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil pula dari hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, diperbolehkan kita untuk berbagi pahala. Ya, berbagi pahala kurban. Ya, bersekutu dalam pahala tersebut ini sangat dianjurkan. Bahkan ini merupakan sunnah karena ini yang dilakukan oleh Nabi tercinta Muhammad SAW. Ya, berbagi untuk keluarga, untuk teman-teman. Kenapa? Karena Nabi yang mulia SAW melakukan seperti itu. Ya, Nabi yang mulia SAW mengatakan apa? An Muhammadin wa ali Muhammad. Ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Ya, artinya dia sahibul kurbannya satu orang. Ya, akan tapi diniatkan pahalanya juga untuk keluarganya. Ini diperbolehkan, bahkan disunnahkan jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Jadi boleh nanti antum kalau mau kurban, ya antum bilang, ya ini dari saya, misalnya dari Wahyudi, dan untuk keluarga-keluarga saya. Pahalanya berbagi. Ya. Atau boleh juga, ya ini dari saya dan untuk teman-teman saya di Ma'had. Ya, boleh enggak? Boleh. Orang Nabi yang mulia SAW untuk umatnya. Subhanallah. Artinya boleh jamaah yang dimuliakan Allah Taala untuk apa? Untuk berbagi pahala ya dengan keluarga
dengan teman-teman, ya ini disunnahkan karena dilakukan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kalau anak ingin kurban masing-masing boleh kan? Misalnya istrinya mampu, suaminya juga kaya misalnya. Ya. Suaminya mau kurban, istrinya juga mau kurban sendiri. Maksudnya ingin jadi sohibul kurban. Maka ini pun tidak mengapa, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini juga diperbolehkan. Bagaimana kalau kurbannya untuk orang tua yang telah meninggal? Ini banyak nih, sering sekali di masjid-masjid. Boleh tidak seperti ini? Adapun ya untuk pengkhususan jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya pengkhususan, maka para ulama khilaf dalam masalah ini mengenai sah atau tidaknya kurban untuk mayit tersebut apabila ini bukan wasiat darinya. Ya. Kalau cuman ngikut, ini saya sohibul kurban, tapi pahalanya juga untuk orang tua saya yang telah meninggal, itu boleh. Ini cuman ngikut. Tapi kalau yang udah meninggal jadi sohibul kurban, ini yang masalah. Ya, ini yang khilaf para ulama. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam Al-Minhaj bahwasanya tidak sah kurban untuk orang lain selain dengan izinnya, dan tidak sah pula, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kurban untuk mayit jika dia tidak memberikan wasiat untuk kurban tersebut. Ya, Imam Nawawi ya mengatakan ini tidak sah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau berserikat tadi kita katakan berbagi pahala, maka ini tidak mengapa. Sohibul kurbannya tetap yang masih hidup, anaknya atau cucunya. Dia niatkan, oh ini kurban dari saya ya, dan dari kakek saya yang telah meninggal. Artinya dia berbagi dalam hal pahala. Tapi sohibul kurbannya tetap dia. Ya. Artinya nanti sohibul kurban ini nanti tidak boleh potong kuku, ya, tidak boleh gunting rambut. Ya, ini sohibul kurbannya. Adapun yang lain yang mendapatkan serikat pahala ini tidak masalah. Misal tadi anak berkurban untuk anak dan keluarga saya, ya, untuk saya dan keluarga saya, maka yang tidak boleh potong kuku tadi, tidak boleh gunting rambut, itu saya sendiri. Ya, adapun anak saya boleh, istri saya boleh. Ya. Kenapa? Karena saya yang sohibul kurban. Mereka cuma bersedekah dalam masalah pahala saja. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pelajaran yang dapat kita ambil pula dari hadis ini, di antaranya adalah hendaklah seseorang itu menyembelih sendiri hewan kurbannya. Ini yang paling utama, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena jelas sekali Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan fasholli li rabbika wanhar. Ya. Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Sembelihlah, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ibadah kurban ini yang paling mulia, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum, adalah menyembelihnya. Ya, menyembelih hewan kurban tersebut, ini yang paling utama. Bahkan ini merupakan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih sendiri hewan kurbannya. Ya, Nabi tidak nyuruh orang nyembelih. Ya, Nabi nyembelih sendiri. Namun apabila dia tidak sanggup, tidak bisa, tidak paham misalnya kan, atau takut, banyak sebagian takut gitu kan, sebagian takut, ngeri start, yang baru nyembelih kurban saja ngeri, bagaimana mau jihad gitu kan, ya subhanallah, ya ngeri start, katanya artinya minta wakilkan. Maka kalaupun ya minta wakilkan jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya pertama hendaklah dia hadir pada waktu penyembelihan tersebut, ya. Kemudian juga dia perhatikan siapa yang diwakilkan, ya, untuk menyembelih ini. Jangan minta wakilkan orang kafir. Ya, ini rusak nih. Ada misalnya di belakang rumah anak Ustaz, ya tukang jagal. Tukang jagal agamanya apa? Agamanya Nasrani atau Majusi atau Yahudi. Maka ini ya tidak sah kurbannya. Ya. Jadi ini tidak diperbolehkan, kata para ulama. Ya, jangan minta orang-orang kafir yang nyembelih. Ya, walaupun nanti karena ini ibadah, ya, karena ini ibadah kurban, beda dengan hukum sembelihan nantinya.
Ya, hukum sembelihan nanti hukum sembelihan ahli kitab, ya ini para ulama mengatakan bahwa ini diperbolehkan kalau makan dagingnya. Akan tapi ini kurban adalah ibadah sendiri, ya, ibadah khusus. Kita bukan ngomong masalah dagingnya ini. Ya, Allah Ta'ala alam. Ya, ala kulli hal, ya jangan minta sembelihan orang kafir lah. Bahkan para ulama mengatakan, ya orang yang tidak sholat saja ini bisa jadi ya kurbannya tidak diterima kalau dia yang nyembelih. Ya, ada ulama yang berpendapat seperti itu, jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ya, orang yang tidak sholat. Ya, maka pilih orang-orang yang soleh, misalnya jangan ahlu bidah. Nanti ahlu bidah macam-macam lagi dilakukannya, gitu kan? Ya, banyak doa-doanya, ya, subhanallah, doa-doa yang tidak ada sunnah dari Nabi yang mulia SAW. Tata caranya tidak mengikuti sunnah Nabi yang mulia SAW. Ya, maka hendaklah kita pilih ya orang yang diwakilkan untuk menyembelih ini adalah orang yang soleh, ya, yang faham tentang sunnah-sunnah dalam berkurban. Kemudian di antara pelajaran yang dapat kita ambil pula dari hadis ini adalah di antara hewan yang disunnahkan kita untuk berkurban dengannya adalah kambing yang berwarna putih. Kenapa? Karena tadi Nabi yang mulia SAW berkurban dengan kambing berwarna putih. Ya, maka para ulama mengatakan kambing putih lebih utama daripada kambing yang berwarna hitam. Karena inilah yang dilakukan oleh Nabi tercinta Muhammad SAW. Ya, bahkan para ulama juga menjelaskan tentang sifat-sifat kambing yang sesuai dengan sunnah. Di antaranya adalah yang gemuk, tidak sakit. Ya, karena ini merupakan termasuk syiar, ya, mengagungkan Allah Taala. Ya, jangan pilihnya kambing yang paling kecil gitu, padahal uangnya banyak. Ya, ini subhanallah ya. Padahal diberi kelapangan rezeki oleh Allah Taala, ya, tapi dipilih kambing yang paling murah, yang paling kurus kambing gitu kan. Padahal nanti ada kriteria aib-aib yang harus diperhatikan bagi hewan kurban tersebut. Ya, nanti insya Allah kita sampaikan. Dan para ulama juga ya menjelaskan tentang sifat-sifat kambing yang disembelih oleh Nabi tercinta Muhammad SAW. Kambingnya ya, yang pertama adalah tadi berwarna putih. Kemudian sekitar matanya hitam. Sekitar mulutnya hitam. Kemudian perutnya hitam dan kakinya hitam. Kalau antum ketemu kambing seperti ini, Pak, ya, beli, tafadhol. Kenapa? Karena para ulama menjelaskan semakin kambingnya itu sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Taala. Dari sisi apa? Dari sisi kita ingin mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tadi. Dan kalau ini tukang kambing tahu, mahal tuh harga kambing yang sesuai sunnah ini. Ya, subhanallah. Bocor tukang kambing dengar ini hadisnya. Ya, subhanallah, mahal jadi kambingnya ya. Kenapa? Karena kambing yang ini kambing istimewa, jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Kambing yang tidak biasa ini. Ya, kambing istimewa karena dia ya kambing sesuai dengan kambingnya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan antum katakan oh ini kayak orang-orang Yahudi nyusah-nyusahkan, bukan, ya. Orang-orang Yahudi ya mereka itu sewaktu diperintahkan oleh Allah Taala, ya diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk menyembelih ya Baqarah, sapi betina, mereka tanya-tanyakan kan warnanya apa, ya sapinya seperti apa, bagaimana. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menentang perintah Allah Taala. Ya, dan Allah tahu isi-isi hati mereka gimana. Akan tapi makanya turun ayat, dikasih tahu, diperinci sehingga susah sekali mereka mendapatkannya. Dan sewaktu dapat harganya mahal, hampir mereka tidak sembelih. Ya. Akan tapi kita seperti ini dalam rangka apa? Dalam rangka ketaatan. Dalam rangka ingin mengikuti sunnah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Ya, yang memang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah tersebut. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, kita berupaya untuk apa? Untuk ittiba, mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian yang berkaitan dengan kambing ini juga jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ya ketahuilah bahwasanya satu kambing ini hanya untuk ya satu orang saja sahibul kurbannya. Ya tidak boleh satu kambing misalnya untuk satu kelas, ya tidak boleh.
Ya, ini untuk sohibul kurban. Adapun untuk pahala, serikat pahalanya, berbagi pahala, maka ini tidak masalah. Yang masalah adalah mengatasnamakannya itu sohibul kurbannya hanya untuk satu orang. Ya. Dan ini usianya tidak boleh kurang dari 1 tahun. Ya, usia kambingnya makanya nanti ditanya. Ya, jalan 1, jalan kedua. Ya, 1 tahun, jalan 2 tahun. Artinya tidak boleh kurang dari 1 tahun. Dan apabila tidak ada kambing, maka boleh ya janah mina doan, yaitu domba yang usianya minimal 6 bulan. Ya, domba yang usianya minimal 6 bulan. Dan ini ya, ingat antum kalau beli domba atau beli kambing tanya umurnya. Kenapa? Karena domba itu terkadang usianya 3 bulan, 4 bulan aja udah gede, udah besar. Ya. Udah besar. Tanya sama jual ini berapa umurnya. Ya. Kalau dia di atas 6 bulan maka silakan domba tersebut. Tapi kalau masih 3 bulan, 4 bulan cari yang lain. Ya, karena ada syaratnya itu kata para ulama, ya domba itu usia minimal 6 bulan. Ya, ini yang berkaitan dengan kurban ya dengan kambing. Yang mana tadi pendapat pertama mengatakan bahwasanya kurban dengan kambing ini yang lebih utama karena ini yang dilakukan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Taala, mereka yang mengatakan bahwasanya unta lebih utama. Dalil mereka yang pertama adalah mereka katakan unta lebih mahal. Kemudian ya mereka juga mengatakan berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang keutamaan ya pergi awal untuk sholat Jum'ah, yang mana Rasul tercinta Muhammad SAW mengatakan bahwasanya barang siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah lalu berangkat menuju masjid dan dia maka dia seolah-olah berkurban dengan seekor unta, ya. Dan barang siapa yang datang pada waktu kedua, tadi kalau waktu pertama ini bagaikan berkurban seekor unta. Waktu kedua dia datang bagaikan berkurban seekor sapi. Dan barang siapa yang datang pada waktu ketiga, maka seolah-olah dia berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk. Dan barang siapa yang datang pada kesempatan waktu yang keempat, maka seolah-olah dia berkurban dengan seekor ayam. Ila akhir hadis. Ya, hadis ini masih ada lanjutannya ya. Nah, di sini syahidnya jamaah yang dimuliakan Allah Taala menggambarkan bahwasanya apa? Unta itu lebih utama. Kenapa? Karena kalau yang datang awal tentulah ini lebih utama. Maka bagaikan berkurban seekor unta kata Nabi yang mulia SAW. Kemudian turun. Ya, waktu kedua sapi, waktu ketiga kambing. Jadi menunjukkan bahwasanya unta lebih utama daripada kambing. Ya, adapun ya yang berkaitan dengan kurban unta ini dia untuk 10 orang. Yaitu 10 sohibul kurban. 10 nama sohibul kurbannya. Dalam Sunan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tibalah ya hari Idul Adha. Maka kami pun berserikat 10 orang untuk berkurban 1 ekor unta dan berserikat 7 orang untuk seekor sapi. Artinya kalau unta tadi untuk 10 orang, sapi untuk 7 orang. Ya. Hadis sahih dalam Sunan Ibnu Majah. Adapun tadi ya yang dimaksud kambing untuk 1 orang, sapi 7 orang, unta 10 orang. Ini ingat, ini adalah sohibul kurbannya, ya. Orang yang membiayai, gitu. Orang yang bayarnya. Adapun niatnya nanti untuk berbagi, tafadhol, boleh untuk 1 keluarga, untuk 1 ma'had misalnya kan, untuk 1 kelas itu berbagi pahala. Tapi sohibul kurbannya 1 saja, bukan. Ya, yang jadi sohibul kurbannya 1 kelas gitu kan, 1 kelasnya 40 orang atau 30 orang, patungan semua beli.
kemudian nanti tulis namanya semuanya sahibul kurban, maka ini menyisi sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sudah ditetapkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tadi. Dalam syariat ini telah ditetapkan kambing untuk 1 orang, kemudian ya sapi untuk 7 orang, unta untuk 10 orang. Namun ya seandainya ada orang yang ingin bantu sahibul kurban, misalnya nih ada 7 orang, dia sudah orang yang tidak mampu misalnya, tapi dia ingin kurban, udah nabung, udah dekat Idul Adha terkumpul misalnya ya baru 10 juta, sedangkan harga sapi misalnya 27 juta misal, maka ini ada kurang 17 juta. Kemudian datang salah seorang muhsinin, ya udah ini anak kasih hadiah 17 juta, silakan antum beli sapi. Maka ini diperbolehkan jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Dengan catatan tadi ini uang cuma hadiah untuk mereka. Sahibul kurbannya tetap 7 orang ini. Tidak 8. Tapi masukkan nama saya ya, ini tidak boleh. Ya. Tapi kalau tetap dia ber7 maka ini tidak mengapa. Adapun uang itu hadiah ya, hadiah yang dia berikan, maka ini tidak masalah. Allah Taala alam. Adapun untuk usianya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menyembelih kurban kecuali musinnah. Ya, janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali musinnah, kecuali apabila itu menyulitkan bagi kalian, maka kalian boleh menyembelih domba jaz'ah, ya muttafaqun alaih. Ya, di sini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, musinnah adalah hewan ternak yang sudah dewasa. Ini yang disebut dengan musinnah. Ya. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya tadi yang dimaksud dengan musinnah ini yang sudah dewasa tadi, untuk sapi ini memiliki usia 2 tahun, ya masuk tahun yang ketiga. Kemudian unta usianya 5 tahun, masuk tahun yang ke-6. Adapun kambing tadi telah kita sampaikan bahwasanya usianya 1 tahun, masuk tahun yang kedua. Ya, 1 tahun jalan tahun yang kedua. Adapun untuk domba jaz'ah ya minimal tadi 6 bulan. Ya, untuk domba minimal 6 bulan. Ini harus diperhatikan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya jamaah yang dimuliakan Allah Taala ya adalah hendaklah kita perhatikan ya hewan yang akan kita jadikan kurban tersebut. Lihat ada enggak aib-aibnya. Ya, karena Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya pernah ditanya tentang cacat hewan yang harus dihindari ketika berkurban. Ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ada 4 cacat. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 4 cacat. Dan beliau memberikan isyarat dengan tangannya. Ya, ada 4 cacat kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya isyarat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya dengan tangannya ketika menyebut ya 4 tersebut, ya 4 cacat ini yang harus diperhatikan seseorang ya dari hewan kurbannya, menunjukkan bahwasanya Nabi tercinta Muhammad SAW membatasi jenis cacat yang terlarang, yang mana hewan yang tidak boleh dijadikan kurban itu hanya 4 saja. Ya. Adapun selain dari 4 ini maka diperbolehkan. Artinya batasan ini hanya 4 yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Jadi dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Apa saja 4 aib itu? Yang pertama adalah ya binatang kurban yang buta dan terlihat jelas butanya. Artinya kalau dia cuma rabun atau dia buta namun tidak kelihatan butanya, maka ini tidak masalah. Tapi kalau memang kambing tersebut atau sapi yang akan digunakan untuk kurban tersebut adalah buta, ya jelas kelihatan butanya, maka ini tidak boleh digunakan untuk berkurban. Ini adalah cacat yang pertama. Yang kedua adalah binatang tersebut sakit yang kelihatan sekali sakitnya.
nampak jelas sakit pada binatang tersebut, maka jangan dijadikan untuk hewan kurban. Ya. Kemudian yang ketiga, binatang itu dia pincang dan kelihatan sekali pincangnya. Ya. Hanya dipilih ini, jangan yang pincang gitu kan. Ya, kalau dia pincang dan jelas pincangnya, nampak sekali pincangnya, maka ini tidak boleh dijadikan hewan kurban, kata para ulama. Kemudian yang keempat adalah binatang tersebut sangat tua sampai sudah tidak punya sumsum, udah tua sekali. Ya. Kalau tidak disembelih pun tidak lama lagi udah mati ini binatang, gitu kan? Ya, karena sudah tua sekali. Ya, maka ini pun termasuk aib yang tidak diperbolehkan, kata para ulama. Kemudian di sana juga ada cacat-cacat yang menyebabkan ya hewan ini jadi makruh. Ya, makruh artinya tidak disenangi, tapi masih diperbolehkan. Ya, kalau 4 cacat yang pertama ini tidak diperbolehkan untuk jadi hewan kurban, kata para ulama. Ya, maka tapi di sana juga ada cacat-cacat yang dimakruhkan ya untuk diambil hewan tersebut menjadi hewan kurban. Terdapat hadis yang menyatakan larangan berkurban dengan hewan yang memiliki 2 cacat. Ya, ada hadis yang menyebutkan tersebut, ya, yaitu telinga terpotong atau tanduk yang pecah. Akan tapi sayang sekali hadisnya adalah hadis yang doif, kata para ulama. Ya, hadisnya adalah hadis yang doif. Sehingga sebagian ulama menggolongkan cacat jenis kedua ini hanya menyebutkan makruh. Ya, tidak sampai pada tahapan yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena hadisnya doif. Dan hadis doif ini ada kemungkinan sahihnya gitu kan. Doif. Hadis doif itu lemah. Dan dia ada kemungkinan nanti bisa jadi sahih atau bisa jadi hasan misalnya. Ya. Makanya para ulama untuk berarti ini jadi makruh. Ya, yaitu yang pertama adalah telinganya terpotong, ya, cacat di telinganya, baik sebagian atau seluruh telinga tersebut. Ya, cacat terpotong, sebagian terpotong atau semuanya udah terpotong, maka ini termasuk hewan yang makruh. Kemudian yang kedua adalah tanduk yang pecah atau tanduk yang patah. Ya, lihat tanduknya, kalau tanduknya ada patah atau ada retak gitu kan, pecah, ya maka ini makruh. Kenapa? Karena ada hadisnya, tapi hadisnya hadis yang doif. Ya, hadisnya hadis yang doif. Kalau ndak ada, ya itu maka lebih utama. Maksudnya carilah yang bagus tanduknya gitu kan, jangan yang pecah. Ya, karena ini tadi syiar Allah Tabaraka wa Taala, syiar agama kita. Maka selain dari cacat-cacat yang disebutkan tadi jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Taala, maka ini tidak masalah ya untuk digunakan untuk hewan kurban. Tadi ada 4 cacat yang tidak diperbolehkan hewan tersebut, kemudian 2 yang menjadikan dia makruh. Yang pertama tadi yang tidak diperbolehkan adalah kalau dia buta. Kemudian yang kedua, sakit yang jelas sakitnya. Tadi yang pertama buta yang jelas butanya. Yang ketiga pincang. Kemudian yang keempat udah sangat tua sekali. Ini tidak boleh sama sekali. Kemudian ada 2 yang dia makruh. Yang pertama telinganya cacat, ya, terpotong sebagian atau terpotong seluruhnya. Yang kedua tanduknya pecah atau patah. Ya, maka 6 cacat ini hendaklah kita hindari. Ya, kita berupaya yang tidak ada jenis dari ke-6 cacat ini ya pada hewan kurban kita. Adapun cacat-cacat yang lainnya jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Taala, maka ini ya tidak mengapa, kata para ulama. Ya. Misal giginya patah misalnya kan. Kambing kan nggak keren Ustaz. Kambing kurban gemuk giginya ompong gitu kan. Makanya tidak mengapa, kata para ulama. Ya, kenapa? Karena tidak ada dalil yang menyebutkan larangannya. Ya, tidak ada dalil yang menyebutkan larangannya. Wallahu taala alam. Walaupun ini tadi jamaah yang memuliakan Allah Tabaraka wa Taala ada khilaf ya di antara para ulama tentang masalah binatang cacatnya binatang tersebut. Misal tadi yang tanduk patah, ini dia tetap boleh tapi makruh.
itu kan, bukan tidak boleh sama sekali. Ya. Kemudian juga kambing yang misalnya bunting, boleh tidak? Dia sedang hamil, boleh tidak untuk kurban? Boleh. Kenapa? Tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangannya. Tidak termasuk tadi dari cacat-cacat yang dilarang. Ya. Aduh, kasihan. Nah, ini perasaan. Ya, agama kita tidak bukan pakai menghukumi syariat ini bukan dengan perasaan, tapi dengan dalil. Ini kambing bunting boleh ya. Kambing yang tidak ada hidung boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya, tidak ada larangannya. Walaupun yang tidak, kecuali kalau tidak ada telinganya. Nah, ini yang makruh. Ya, ini yang harusnya diperhatikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'lam. Kemudian juga bagaimana apabila sewaktu dibeli kambingnya sehat-sehat saja, bagus-bagus saja gitu kan. Masalahnya dia udah ketemu kelahi. Biasa kan kambing kelahi kan? Ya, ketemu dia, ini siapa nih gitu kan? Kambing mana antum nih? Kelahi dia. Ya, kelahi sesama kambing gitu kan. Bukan kelahi sama antum ya, kelahi sama antum beda gitu. Ya, dia kelahi sama kambing kemudian menjadikan ya kambing ini cacat. Misal tanduknya jadi patah. Kelahi dia kan? Atau yang kedua kakinya jadi pincang. Habis kelahi. Ya, sama-sama dia kelahi. Nah, ini gimana? Boleh enggak? Boleh enggak? Nah, maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, ya, para ulama membaginya. Ya, jawabannya adalah tafsil. Diperinci oleh para ulama, kalau seandainya ya kita telah berupaya secara maksimal, udah kita ikat dan dijauhkan dia gitu kan dengan temannya, dengan yang lain yang berpotensi dia kalau ketemu ini kelahi. Ya, udah kita ikat, qadar Allah lepas masih juga dia kelahi. Ya, maka kata para ulama ini tidak mengapa karena kita sudah upayakan. Ya, maka ini tidak mengapa. Akan tapi kalau memang tidak kita upayakan, digabungkan memang tidak diikat sehingga memang dia lepas kelahi gitu aja, maka ini tidak diperbolehkan tadi, termasuk dalam aib-aib yang terlarang. Apalagi sampai dicolok buta matanya gitu kan. Wah, ini kalau tadi, maka hendaklah tadi hewan-hewan tadi dijaga benar-benar. Ya, jangan biarkan, apalagi udah dekat-dekat ya, hari Aid misalnya kan. Ya. Kemudian hewan kurbannya banyak. Nah, ini maka akan dihindarilah hal-hal yang dapat menyebabkan tadi perkelahian sesama hewan tersebut gitu. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu taala a'lam. Kemudian juga jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, yang mana yang lebih utama? Berkurban dengan binatang atau kambing yang jantan atau yang betina. Begitu juga dengan sapi jantan atau sapi betina, yang mana yang lebih utama? Para ulama menjelaskan dengan yang jantan lebih utama. Dengan jantan lebih utama, akan tetapi dengan betina pun diperbolehkan. Ya, tapi yang lebih utama yang jantan. Dalilnya adalah dari Ummu Kurzin radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akikah untuk anak laki-laki adalah 2 kambing dan anak perempuan adalah 1 kambing. Tidak jadi masalah kambing itu jantan ataupun betina. Ya, di sini riwayat Ahmad, Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala anhu. Ya, berdasarkan hadis ini, ya, para ulama menjelaskan, ya, di antaranya adalah Al-Fairuz mengatakan bahwasanya jika diperbolehkan menggunakan hewan betina ketika akikah, berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwasanya hal ini juga diperbolehkan untuk berkurban. Ya, kalau seandainya diperbolehkan tadi untuk akikah binatang yang betina ini, maka berkurban pun maka ini juga diperbolehkan. Ya, namun secara umum hewan yang jantan itu lebih baik dan tadi lebih mahal juga harganya.
dibandingkan dengan yang betina. Oleh karena itu ya kalau yang lebih baik maka lebih utama gitu kan, tapi bukan suatu keharusan. Ya bukan suatu keharusan, artinya antum mau pakai betina pun diperbolehkan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Taala, barakallahu fiya wa fikum. Kita masuk pada pembahasan tentang larangan bagi sohibul kurban, ya bagi orang-orang yang hendak berkurban. Bagi para sohibul kurban atau orang-orang yang hendak berkurban ini terdapat larangan-larangan yang datang dari Nabi yang mulia SAW. Di antaranya adalah larangan untuk mencukur rambut, memotong kuku atau bagian kulit. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudahhi." Apabila kalian telah masuk pada bulan Dzulhijjah dan salah seorang kalian ya ingin untuk berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, rawahu Muslim. Maka hendaklah dia tahan diri mereka dari mencukur rambut dan memotong kuku. Ini larangan dari Nabi yang mulia SAW. Untuk apa? Untuk tidak motong rambut ya, dan untuk tidak potong kuku, dan termasuk ini rambut-rambut ya, termasuk cukur-cukur bulu juga tidak diperbolehkan. Sebagaimana apa yang disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ya wa fi riwayah fala yamassa min sya'rihi, maka janganlah ya dia mencukur sedikit pun dari rambut kepala, wabasyarihi syai'an, dan rambut yang ada pada permukaan kulitnya ya. Dan dalam riwayat Muslim dari Ummu Salamah, Nabi yang mulia SAW yang mengatakan, apabila engkau telah ini hadis yang disampaikan oleh Ummu Salamah ini menunjukkan bahwasanya ya kita dilarang untuk mencukur rambut dan memotong kuku, dan ini berlaku dengan cara apapun dan pada bagian manapun, kata para ulama ya. Tidak cuma rambut kepala saja, atau tidak hanya untuk cukur hingga habis rambutnya saja, enggak ya kan, tapi motong rambut aja, mendekkan rambut itu juga tidak diperbolehkan, jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ya, baik itu rambut yang tumbuh di kepala, di kumis, di sekitar kemaluan atau di ketiak, maka ini semuanya tidak diperbolehkan. Dan ingat, sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwasanya larangan ini hanya berlaku untuk sahibul kurban saja. Ya, orang yang berkurban yang atas nama dia gitu. Ya, bukan keluarganya, bukan. Ya, ini sebagian kaum muslimin salah kaprah gitu kan, salah kaprah sehingga sewaktu dia mau berkurban, anaknya tidak boleh potong kuku, istrinya tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut gitu kan. Akan tapi yang tidak diperbolehkan ini, sunnahnya ini hanya ya untuk orang sohibul kurban saja. Kenapa? Karena yang pertama adalah zahir hadis menunjukkan hal yang demikian, dan yang kedua adalah Nabi yang mulia SAW ini sering sekali berkurban. Akan tapi tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwasanya beliau SAW menyuruh anggota keluarganya juga untuk tidak potong kuku, ya, tidak potong rambut, tidak ada, tidak pernah Nabi yang mulia SAW menyuruh istri-istrinya untuk apa, tidak usah potong kuku ya, tidak usah gunting rambut. Kenapa? Karena saya akan berkurban. Tidak ada riwayatnya, jamaah milik Allah Taala. Ya, maka hendaklah ya, ini merupakan isyarat bahwasanya yang tidak diperbolehkan hanya sahibul kurban saja. Begitu juga kalau ada kulit yang mau lepas, ya maka jangan dilepas. Ya, ada kulit mau dilepas, cabut gitu kan, jangan. Ya. Bahkan para ulama menjelaskan termasuk cabut gigi.
Ya, termasuk cabut gigi pun sohibul kurban hendaklah ya jangan dulu. Kecuali kalau udah darurat sakit sekali gitu kan, ini beda cerita. Ya. Udah sakit yang luar biasa ndak tahan lagi gitu kan. Maka ini para ulama menjelaskan tidak mengapa. Kemudian waktu penyembelihan. Ya, waktu penyembelihan hewan kurban ini adalah ya pada hari Idul Adha dan 3 hari sesudahnya, yaitu pada hari Tasyrik. Yang mana Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap hari Tasyrik adalah hari untuk menyembelih kurban. Rawahu Ahmad wa Baihaqi. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Baihaqi. Ya, sama saja baik itu siang atau malam diperbolehkan. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala anhu, ya pada siang hari ini lebih utama. Dan ingat tadi tidak boleh menyembelih hewan kurban ini ya sebelum sholat Idul Adha, tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka sesungguhnya dia telah menyembelih hewan kurban tersebut untuk dirinya sendiri. Ya, ini bukan untuk kurban tapi untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menyembelih sesudah sholat, ya sudah sholat Id, maka itu adalah kurban baginya. Jadi ini baru hewan yang disembelih karena dalam bentuk ibadah kurban. Sempurna dan dia telah menepati sunnahnya kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan tempat penyembelihan. Ya, disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban di lapangan. Ya, tempat kita sholat Id. Di mana kita sholat Id, maka disitulah sunnahnya kita menyembelih hewan kurban kita tersebut. Misal antum sholat Idnya di mana? Di Pontianak, maka hewan kurban antum juga disembelih di Pontianak. Ini sunnahnya yang paling utama. Kenapa? Karena dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya biasa menyembelih kambing dan unta kurban di lapangan tempat beliau sallallahu alaihi wasallam salat. Ya, hadis riwayat Bukhari. Akan tapi diperbolehkan juga ya untuk menyembelih kurban di tempat manapun yang diinginkan. Ya. Misalnya antum ingin kurbannya di Papua, dikarenakan di sana banyak orang yang membutuhkan misalnya, atau di daerah di pedalaman mana yang memang di sana banyak orang yang miskin, yang fakir, yang butuh, sedangkan di daerah antum sendiri ini udah banyak sekali hewan kurbannya, yang mau makannya udah tidak ada lagi gitu kan. Ya, maka ini juga diperbolehkan. Karena ada suatu riwayat ya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah bahwasanya ya Nabi yang mulia SAW pernah berkurban dan mengirim kurbannya ke Makkah. Ini pernah dilakukan oleh Nabi yang mulia SAW. Maka boleh antum kurban kemudian dagingnya kirim ke daerah-daerah yang membutuhkan. Kemudian di sini juga terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyembelih hewan kurban. Tadi kita katakan bahwasanya hendaklah kita perhatikan ya hewan kurban kita, siapa yang akan menyembelihnya, dan yang terbaik adalah siapa yang menyembelih, sahibul kurban sendiri. Ini yang terbaik sebagaimana Nabi yang mulia SAW menyembelih hewan kurbannya sendiri. Ya. Dan ini sesuai dengan perintah Allah Taala, fasholli li rabbika wanhar. Ya, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban tersebut. Maka yang terbaik adalah yang menyembelih binatang kurbannya adalah sahibul kurban itu sendiri. Kemudian apabila pemilik tidak mampu menyembelih, maka sebaiknya dia ikut datang dan menyaksikan penyembelihan. Yang ketiga, hendaklah yang menyembelih adalah orang yang faham tata cara menyembelih yang disesuaikan, yang sesuai dengan ya sunnah Nabi yang mulia SAW dalam menyembelih. Ya minimal dia sholat lah. Tadi minimal dia sholat muslim, sholat gitu kan.
Dan tadi karena ada sebagian ulama yang mengatakan sembelihan orang yang tidak sholat ini tidak diterima. Ya, ada pendapat yang seperti itu. Kemudian juga tadi diperhatikan orang ini faham tidak atau dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau jahil nanti dia waktu nyembelih tidak baca bismillah, itu kan ribet. Kenapa? Karena jahil, bodoh, tidak faham. Ya, nyembelih langsung potong saja, tidak baca bismillah. Ya, maka ini juga perlu diperhatikan. Kemudian hendaklah, ya kata beliau sini rahimahullah ta'ala, memakai alat yang tajam untuk menyembelih. Ya, hewan yang disembelih dibaringkan di atas lambung kirinya dan dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian pisau ditekan kuat supaya hewan tersebut cepat meninggal, cepat matinya. Kemudian ketika akan menyembelih disyariatkan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Ya, ketika menyembelih hukumnya khilaf para ulama. Sebagian mengatakan hukumnya adalah ya Allahu Akbar ini hukumnya wajib menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, sedangkan menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah saja. Ya, adapun bacaan takbir, para ulama sepakat kalau hukum membaca takbir ketika menyembelih ini adalah sunnah dan bukan wajib. Kemudian setelah selesai menyembelih hewan kurbannya diikuti dengan bacaan hadza minka walaka atau hadza minka walaka anni atau an fulan. Ya, ini tadi sebagaimana dicontoh oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya kita sebutkan ya ini ya an Muhammadin wa ali Muhammad, misalnya kan ini untuk atau dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Ya, nanti disebutkan ini dari misalnya dari Andani wa ali Dani, misalnya dari Dani dan keluarga Dani, atau dari Dani dan untuk tulab Dani, untuk tulab ana, misalnya kayak gitu. Atau bisa juga dengan ya doa agar Allah tabaraka wa taala menerima kurbannya. Ini pun disunnah oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membacakan doa Allahumma taqabbal minni atau Allahumma taqabbal min fulan. Misal Allahumma taqabbal min wahyu, gitu kan. Didoakan, ya Allah terimalah kurban dari si fulan ini. Dan yang menjadi catatan adalah tidak ada doa khusus, ya doa khusus yang panjang bagi sahibul kurban ketika hendak menyembelih hewan kurbannya. Tidak ada doa-doa khusus yang panjang gitu yang harus susah-susah menghafalkannya, tidak. Karena hukum asal dari syariatnya adalah mudah, jamaah Allah tabaraka wa taala. Ya sungguhnya agama ini mudah ya. Dadina yusran ya. Mudah agama ini. Ya, jangan dipersulit gitu kan, jangan dipersulit. Seperti misalnya orang tawaf kadang ada setiap satu putaran ada doanya sendiri-sendiri. Ya, tidak ada. Ya menyusah-nyusahkan dalam masalah agama. Kemudian juga dijelaskan juga oleh para ulama tidak ada sunnahnya untuk membaca salawat ya sewaktu memotong hewan kurban. Tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW memotong hewan kurban kemudian berselawat. Ya, tidak ada tuntunan dari Nabi tercinta Muhammad SAW. Kemudian adalah kapan batas akhir penyembelihan hewan kurban. Ya, ini juga ada khilaf para ulama. Sebagian mengatakan bahwasanya ya selama bulan Zulhijjah masih boleh kurban. Sampai selesai bulan Zulhijjah ya maka silakan kurban, tidak masalah. Sebagian mengatakan lah tidak. Akan tapi sampai apa? Sampai ayamut tasyrik saja. Sampai hari tasyrik selesai maka selesai kurban, tidak boleh lagi. Yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Ya. Akan tapi yang paling afdol adalah ya hewan kurban ini disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah. Kenapa? Karena ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya afdolu ayyamud dunya. Ya sebaik-baiknya hari di dunia adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Tanggal 10 masih masuk waktu tersebut. Kalau udah tanggal 11 sudah keluar dari hadis ini, gitu kan. Ya tanggal 10 masih masuk dalam 10 hari awal Zulhijjah tadi. Ya. Dan juga Allah tabaraka wa taala bersumpah dengannya. Ya wal fajar wal layalin asyr. Ya, demi waktu fajar dan demi malam yang 10, yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Maka tentulah pada 10 hari ini ya, tapi sebelum tanggal 10 tidak boleh juga, gitu kan. Sebelum sholat id tidak boleh, tanggal 9 tidak boleh. Ya, akan tapi habis sholat id, ya habis sholat id pada tanggal 10 maka inilah waktu yang terbaik, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Wallahu alam.
Kemudian selanjutnya adalah untuk pembagian daging kurban. Ya. Untuk siapa daging kurbannya ini? Ya. Apakah untuk fakir miskin saja atau untuk ya anak-anak yatim? Untuk siapa? Ya, kurban ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Taala, barakallahu fiya wa fikum. Ya, para ulama menjelaskan dia boleh dimakan sendiri dan boleh untuk keluarganya. Bahkan boleh dibagikan ya untuk diberikan sebagai hadiah, ya, dibagikan dikasih kepada orang kaya misalnya untuk hadiah, ini pun diperbolehkan oleh syariat yang mulia ini. Adapun shahibul kurban, ini para ulama menjelaskan bahwasanya shahibul kurban ini wajib, ya, sebagian dari mereka mengatakan wajib untuk makan dari daging kurbannya. Kenapa? Karena Allah Taala mengatakan wadhkurusmallah fi ayyami ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha. Ya, Allah katakan apa? Fakulu minha. Makanlah darinya. Makanya sebagian ulama mengatakan dia harus makan. Kenapa? Karena perintah Allah Taala. Balik pada kaidah tadi. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari perintah adalah wajib, maka wajib ya makan dari hewan kurbannya. Kemudian sebagian lagi disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Ya, selain itu juga ya diperbolehkan tadi untuk hewan kurban ini ya dihadiahkan kepada orang yang kaya, ini juga diperbolehkan. Ya, kemudian disimpan untuk bahan makanan, ya. Ini pun diperbolehkan dengan catatan ini bukan hari yang sedang krisis. Ya, kalau hari krisis maka ini tidak diperbolehkan. Karena Nabi tercinta Muhammad SAW pernah mengatakan barang siapa yang di antara kalian yang berkurban maka jangan sampai dia menjumpai subuh hari ketiga sesudah sholat Id sedangkan dagingnya masih tersisa walaupun sedikit. Ketika tahun yang berikutnya, ya, Nabi pernah mengatakan seperti itu. Jangan sampai subuh hari ketiga setelah sholat Id masih ada dagingnya nih. Artinya harus sudah dibagikan. Ya. Maka pada tahun yang berikutnya, para sahabat bertanya kepada Nabi yang mulia SAW, wahai Rasulullah, ya, apakah kami harus juga melakukan pada tahun ini sebagaimana tahun yang lalu, yaitu harus segera dibagikan. Ya, sebelum hari ketiga harus sudah habis ini. Ya, apakah harus seperti itu, wahai Rasulullah? Maka beliau SAW menjawab, adapun sekarang, ya maka makanlah sebagian dan sebagian berikanlah kepada orang lain dan sebagian lagi simpanlah. Ini sebagian ulama mengatakan sepertiga dimakan, sepertiga dikasih ke orang lain, sepertiga lagi disimpan. Ini diantara dalil yang mereka gunakan. Adapun pada tahun lalu, kata Nabi yang mulia SAW, masyarakat sedang mengalami krisis, ya, sedang mengalami kesulitan dalam hal makanan sehingga aku berkeinginan supaya kalian membantu mereka dalam hal itu. Kenapa Nabi yang mulia SAW sempat memerintahkan ayo segera dibagikan? Karena waktu itu sedang krisis. Ya, maka biar kaum muslimin juga tidak kelaparan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka di sini para ulama menjelaskan boleh batasannya, mau dibagi setengahnya boleh, ya sepertiga boleh, mau diinfakkan semuanya boleh gitu kan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau shahibul kurban juga ikut makan dari daging tersebut. Ini adalah sesuatu yang terbaik. Ya. Tapi ini tidak sampai, kata para ulama, tidak sampai wajib. Artinya kalau misalnya tadi ada saudara kita di daerah yang jauh, misalnya tadi ngirim ke Suriah misalnya, butuh lagi konflik, atau di Palestina misalnya kan, atau di daerah pedalaman Papua sana ada kaum muslimin yang tidak ada hewan kurbannya, ya kalau mau ngirim sapinya ribet kan, susah kan, untuk ngirim sapinya lebih mahal biaya ngirimnya nanti, maka sebagian dikirim ya, uangnya saja, ya dikirim uangnya mereka makan. Lalu bagaimana untuk mau makan dagingnya, minta kirimkan dagingnya, kan ada sesuatu yang ya sulit sekali, sedangkan agama kita tidak sesulit itu jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Wallahu taala alam, ya ini diperbolehkan, ya tidak makan pun tidak mengapa, tapi yang terbaik adalah kita tetap diperbolehkan.
Ya, kemudian yang perlu kita ingat juga jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, bahwasanya ya orang yang dia berkurban, ya ini artinya kurbannya itu, kambing yang dia kurbankan itu sudah untuk Allah Tabaraka wa taala. Ya. Maka tidak boleh lagi untuk diperjualbelikan. Ya, tidak boleh lagi kita perjualbelikan, sama dengan ya seorang yang udah wakaf. Udah wakaf ini artinya bangunannya atau tanahnya udah untuk Allah Tabaraka wa taala, maka tidak boleh lagi dijual wakafnya tadi. Begitu juga dengan kurban. Ya, kurban udah untuk Allah Tabaraka wa taala. Ya, ada hadis yang mengatakan janganlah kalian perjualbelikan daging kurban. Ya, akan tapi ini adalah hadis yang dhaif. Namun para ulama ya mengatakan bahwasanya tetap ya tidak diperbolehkan menjual daging kurban ini. Udah dapat banyak dagingnya kan dijual lagi gitu kan. Maka ini tidak boleh karena dia sama dengan wakaf. Kemudian sebagian juga tentang masalah kurban ini jamaah yang muliakan Allah Tabaraka wa taala, apakah boleh ya kurban dengan akikah digabungkan gitu kan, jadi satu, misal satu kambing untuk kurban dan akikah. Maka ini pun khilaf para ulama. Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan ya boleh, akan tapi jumhur mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Ya, maka Allah taala alam, kalau antum ada rezeki ya waktu masuk kurban saja dulu. Kemudian nanti nabung lagi untuk akikah misalnya. Ya, ini yang lebih selamat Allah taala alam. Rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Tabaraka wa taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.